saya juga nggak tahu pertanyaannya apa, ya sekedar yang saya ketahui aja gitu. Udah ya, lebih kepada ngobrol-ngobrol aja sih. Belum usai kasus dugaan kepemilikan narkoba dan senjata api ilegal, kini mantan guru spiritual yang memilih merambah ke jagat dunia entertain Gatot Brajamusti harus berhadapan dengan sejumlah pasal baru terkait dugaan kasus pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak-anak. Belakangan Gatot Brajamusti pun diterpa kasus dugaan perdagangan anak atau human trafficking. Adanya korban anak-anak dalam kasus ini, Komisi Perlindungan Anak atau KPAI pun turun tangan guna mencari tahu nasib anak-anak yang diduga pernah menjadi korban Gatot Brajamusti. Sebagai langkah pertama, KPAI memanggil artis cantik Elma Tiana kemarin yang pernah menjadi murid Gatot Brajamusti selama bertahun-tahun. Lalu benarkah jika Elma saksi kunci dari semua sepak terjang mantan penasehat spiritualnya itu? Saya belum dipanggil jadi saksi. Insya Allah, bismillah. KPAI mengundang Ibu Elma untuk hadir di KPAI terkait dengan pemberian informasi mengenai dugaan adanya anak-anak yang terlanggar hak-hak dasarnya, khususnya di lingkaran GB. Ada dua hal yang terduga. Yang pertama adalah paparan penyalahgunaan narkoba dan juga dugaan pencabulan terhadap anak. Dari hasil pertemuan tadi yang kurang lebih 2 jam, ada beberapa hal yang terkonfirmasi. Narkoba, senjata api, asusila dan hewan-hewan. Semuanya udah saya memberikan keterangan. Saya sudah memberikan keterangan yang saya tahu kepada KPAI. Ya. Karena mendapat surat cinta dari KPAI untuk hadir terkait klarifikasi dan pemberian informasi tentang dugaan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur itu, ya. Jadi kita ke sini berdasarkan pengaduan yang sudah ada terlebih dahulu yang sudah masuk ke KPAI. Diduga adanya kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dikaitkan dengan kasus dugaan human trafficking. KPAI menduga jika anak-anak yang pernah menjalin kerjasama dengan Gatot Brajamusti berawal dari iming-iming menjadi backing vokal hingga menjadi seorang artis. Rata-rata untuk kepentingan artis untuk jadi backing vokal dan sejenisnya. Dari data-data yang kita kumpulkan dari saksi penjelasan tadi kan bertiga ya, ada indikasi bahwa ada unsur pencabulan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sih, ada indikasi pencabulan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Mulai dari bujuk rayu, kemudian tipu daya, baik dengan paksaan maupun dengan bujuk rayu sehingga anak terperdaya. Saya cuma bilang kenal sama mereka dan tahu kalau anak-anak itu memang di sana, tapi sepanjang penglihatan saya, saya nggak melihat secara langsung. Konon ada 100 korban yang diduga menjadi korban dari sepak terjang sang mantan Ketua Umum Parvi ini. Hanya saja baru 8 orang yang berani untuk buka suara. Dan 2 orang diantaranya sudah melaporkan tindak tanduk Gatot ke pihak berwajib. Adalah CT, salah satu yang mengaku menjadi korban Gatot yang sudah diperiksa polisi terkait laporannya. Soal dugaan kasus pemerkosaan dan pencabulan yang diterimanya selama berada di Padepokan selama 9 tahun lamanya. Begitu tunduknya ia pada ucapan guru spiritualnya ini, sampai-sampai CT dibuat tidak berdaya hingga tidak memiliki keberanian untuk menentang dan pergi dari Padepokan milik Gatot Brajamusti. Lantas, benarkah jika rasa takut yang sampai saat ini belum hilang dari dirinya, membuat CT berharap jika mantan guru spiritualnya itu dihukum seberat-beratnya atau hukuman mati sekaligus? Benarkah CT terpengaruh guna-guna selama 9 tahun kemarin? Saya bukannya benci atau dendam, tapi ini hal yang sudah tidak wajar. Saya sebagai warga Indonesia dan saya merasa perlu
melapor karena saya merasa dirugikan, bukan setahun 2 tahun atau sehari 2 hari, tapi saya bertahun-tahun dan traumanya pun sangat susah dihilangkan. Jadi itu yang membuat saya tidak perlu dendam, tapi biarkan nanti pengadilan ya. Trauma, rasa takut, kayak masih takut nih ngelawan AA, wah mati nih gitu. Masih perasaan itu masih dihantui terus. Gak ada rasa apa-apa sih, cuman saat itu karena nggak sadar ya. Karena saya merasa selama di sana saya sama sekali tidak sadar gitu. Jadi saya ikut-ikut saja. Nah gitu. Jadi memang dibawa dalam alam tidak sadar yang dicukupkan dengan aspat itu, yang dia bilang ini adalah makanan jin. Kalau ekstasi ini adalah vitamin jin gitu ya. Nah itu aja yang perlu kami sampaikan, dan dia harus bertanggung jawab untuk itu. Di dalam KUHP ya dinyatakan ketika orang dibuat tak berdaya dengan dicekokkan dengan ya narkotika, itu kan bagian daripada kekerasan. Jadi sampai sekarang mereka masih terpikir, aduh gila nih, gue mati nih karena gue lawan Agathot. Namun ketika Agathot itu ditangkap karena penyalahgunaan narkotika, mereka baru yakin dan percaya bahwa dia hanya manusia biasa, manusia pembohong gitu ya. I love the night time because it rains every day. I know you're not fine when you say you're okay. So follow me. Lepas berita mengenai fokus KPAI terhadap anak-anak yang diduga menjadi korban tindakan asusila Gatot Brajamusti, kini seperti apa kehidupan pengantin baru Gilang Dirga dan Adisti? Benarkah lagu-lagu cinta nan romantis dipersembahkan Gilang untuk istrinya di masa bulan madu ini? Simak berita selengkapnya hanya di Intens.